Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek fisika inti kami yang berjudul yaitu Gas Cooled Phase Reactor. eh, yang beranggota yaitu Aulia Azhar Firdaus dengan NIM 2103360. Kemudian ada Dini Safitri dengan NIM 210336068. Kemudian dengan saya sendiri Ilda Asri dengan NIM 2103382. Kemudian ada Ricci Junia Hermanda dengan NIM 2103336. Dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Ansari SPD MSI. Next. Baik, untuk pertama akan dijelaskan oleh Dini Safitri. Kepada Dini Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi secara umum PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang disingkat dengan PLTN atau Nuclear Power Plant adalah jenis pembangkit yang berasal dari energi nuklir. Energi nuklir tercipta ketika atom-atom uranium terpecah dalam proses fisi nuklir. Dalam proses ini, terjadi pembelahan nukleus atau menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang kemudian melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Next. Kemudian ada jenis-jenis reaktor nuklir. Yang pertama ada reaktor fisi. Proses fisi terjadi ketika neutron bertumbukan dengan atom yang lebih besar, kemudian menyebabkan atom tersebut tereksitasi dan terbelah menjadi dua atom yang lebih kecil. Dan yang kedua ada reaktor fusi. Proses fusi terjadi ketika dua atom bertumbukan untuk membentuk atom yang lebih berat, seperti ketika dua atom hidrogen menyatu membentuk satu atom helium. Proses ini adalah proses yang sama seperti yang menggerakkan matahari dan menciptakan energi dalam jumlah besar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini yang telah mempresentasikan tentang definisi PLTN dan jenis-jenis PLTN. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan PLTN dan kekurangan PLTN. Untuk kelebihan PLTN yaitu ada bebas karbon. Bebas karbon ini yaitu pembangkit listrik seperti air dan uap yang berbahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida dan menjadi salah satu faktor penyebab global warming. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Walaupun demikian, pembangkit listrik tenaga nuklir juga masih menyumbang pencemaran namun tidak separah PLTA dan PLTU. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan daya yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan tingkat energi yang tinggi dibandingkan dengan sebagian besar sumber daya atau terutama energi terbarukan yang membuatnya menjadi penyedia beban listrik dasar yang besar. Beban listrik dasar merupakan tingkat permintaan energi minimum pada jaringan listrik dalam rentang waktu tertentu. Nuklir memiliki potensi untuk menjadi sumber listrik baseload dengan output tinggi. Selain itu, nuklir adalah kandidat utama untuk menggantikan sumber listrik baseload saat ini yang berkontribusi secara signifikan terhadap polusi udara, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara besar. Kemudian yang ketiga dapat diperbarui. Tingkat produksi serta aksesibilitas energi nuklir yang konstan membuat energi terbarukan ini dapat dihandalkan. Kestabilan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam menghasilkan output daya yang lebih tinggi dari pembangkit lainnya menjadi energi nuklir sebagai sumber yang reliable sebagai baseload listrik untuk jaringan listrik. Yang keempat ada biaya operasional yang cenderung rendah.
Tenaga nuklir merupakan salah satu energi yang relatif paling hemat biaya dan dapat diandalkan dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Selain biaya awal konstruksi, biaya pembangkit listrik lebih murah dan lebih berkelanjutan dari bentuk energi lain. Selain itu, tenaga nuklir memiliki risiko inflasi biaya yang lebih kecil dari sumber tenaga lain yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian ada kekurangan PLTN, yaitu suatu modal yang tinggi. Salah satu komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir adalah reaktor. Reaktor memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, mengingat perangkat ini merupakan perangkat kompleks sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian yang kedua ada limbah nuklir. Permasalahan mengenai limbah nuklir merupakan persoalan yang kompleks. Limbah nuklir adalah produk sampingan yang berbahaya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah nuklir sendiri bersifat radioaktif, menjadikannya ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Juga untuk menangani limbah nuklir dengan benar membutuhkan kehati-hatian serta teknologi yang mumpuni. Alasan inilah yang membuat pemerintah menggelontarkan anggaran yang lumayan besar untuk proses dan membuang bahan bakar nuklir yang sudah tidak terpakai dengan aman. Yang ketiga ada uranium tidak dapat diperbarui. Meskipun energi nuklir merupakan sumber tenaga yang bersih, namun secara teknis energi nuklir tidak dapat diperbarui. Teknologi nuklir saat ini tergantung pada biji uranium sebagai bahan bakar yang jumlahnya terbatas di kerak bumi. Semakin lama kita mengandalkan tenaga nuklir dan khususnya biji uranium, semakin menipis sumber daya uranium di bumi, yang akan meningkatkan biaya untuk mengekstraknya dan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dari penambangan dan pengolahan uranium. Yang terakhir ada malfungsi dapat menyebabkan kerugian yang besar. Ledakan nuklir terjadi ketika reaktor nuklir menghasilkan panas melebihi jumlah panas yang ditransfer oleh sistem pendingin, di mana hal ini menyebabkan sistem melebihi titik lelehnya. Jika hal ini terjadi, uap radioaktif panas dapat keluar yang dapat menyebabkan reaktor nuklir meleleh sepenuhnya dan terbakar, sekaligus melepaskan bahan radioaktif berbahaya ke lingkungan. Hal ini merupakan worst skenario yang mungkin terjadi. Namun tidak perlu khawatir karena pembangkit listrik tenaga nuklir telah mempersiapkan berbagai langkah keamanan untuk mencegah terjadinya ledakan. Next, sih. PLTN di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Akan tetapi dilansir dari Enerdata, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia atau BAPETN telah mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir baru pada tahun 2039 dalam rangka membantu Indonesia mencapai targetnya untuk mencapai emisi bersih pada tahun 2000. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dibangun tersebut belum diumumkan. Nah, di sini dari kelompok kami akan menjelaskan yaitu tentang gas cooled phase reactor. Yaitu apa itu GFR? Gas cooled phase reactor atau reaktor cepat berpendingin gas merupakan desain reaktor nuklir yang saat ini sedang dalam pengembangan dan baru akan dikomersialkan setelah tahun 2030. Fitur GFR berupa pendingin helium spektrum cepat dan perputaran bahan bakar tertutup. Temperatur outlet yang tinggi dari pendingin helium memungkinkan untuk menghasilkan listrik. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian untuk prinsip kerja GFR akan dijelaskan oleh Aulia Zarni Firdaus. Kepada Aulia dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang prinsip kerja dari GFR ini. Nah, dari GFR ini sendiri yaitu pertama, reaksi fisi nuklir pada teras reaktor akan menghasilkan daya termal yang besarnya berkisar sekitar 2.400 MW. Lalu daya termal tersebut ditransfer ke pembangkit atau turbin. Kemudian pembangkit uap akan menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin uap. Setelah itu turbin kemudian akan menggerakkan generator pembangkit listrik dan setelah melewati turbin, gas kemudian ke kompresor utama untuk diturunkan temperaturnya. Maka disinilah sekitar 60% hingga 70% daya termal reaktor terbuang sia-sia. Selanjutnya, jika mengingat suhu dan tekanan dari turbin sangat tinggi, maka GFR menyediakan dua buah kompresor dan dua buah cooler. Lalu, hal ini bertujuan agar temperatur yang keluar dari turbin benar-benar diturunkan. Selanjutnya yang keenam, di mana air yang dihasilkan dari kompresi dipompa lalu masuk kembali ke membangkit UPA. Lalu siklus ini akan berlanjut secara terus selama teras reaktor menyuplai daya termal. Next, Ci. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu kelebihan dari GFR. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar efisien, di mana bahan bakar yang digunakan yaitu nabati yang diperkaya seperti uranium 235 atau plutonium 239 yang memiliki efisiensi fisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar nuklir konvensional. Nah, ini memungkinkan penggunaan sumber daya bahan bakar nuklir lebih efisien dan mengurangi limbah nuklir yang dihasilkan. Lalu yang kedua yaitu operasi suhu tinggi. Nah, operasi suhu tinggi ini di mana GFR dirancang untuk beroperasi pada suhu tinggi yang meningkatkan efisiensi thermal system. Suhu tinggi memungkinkan transfer panas yang lebih efisien dari elemen bahan bakar ke turbin uap yang pada gilirannya meningkatkan konversi energi thermal menjadi energi listrik. Selanjutnya, keberlanjutan, di mana GFR memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi dalam jangka panjang. Nah, penggunaan bahan bakar nabati dan manfaat dari siklus bahan bakar tertutup memungkinkan penggunaan sumber daya bahan bakar yang lebih efisiensi dan mengurangi limbah nuklir. Lalu yang keempat, fleksibilitas bahan bakar. GFR memiliki fleksibilitas dalam penggunaan bahan bakar. Selain menggunakan bahan bakar nabati, GFR juga dapat menggunakan bahan bakar yang dihasilkan dari limbah nuklir seperti plutonium dan uranium deplet. Lalu ini memungkinkan penggunaan kembali bahan bakar yang sudah ada dan mengurangi volume limbah nuklir. Selanjutnya yaitu siklus bahan bakar tertutup, di mana GFR ini menggunakan siklus bahan bakar tertutup, yaitu limbah nuklir dapat diproses kembali untuk mendapat bahan bakar baru. Dalam siklus ini, bahan bakar yang sudah digunakan dapat diolah ulang dan digunakan kembali, mengurangi limbah nuklir yang dihasilkan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya bahan bakar. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu efisiensi siklus thermal yang tinggi. Em, di mana GFR memiliki potensi untuk mencapai efisiensi siklus thermal yang tinggi. Hal ini terkait dengan operasi pada suhu tinggi dan transfer panas yang efisien. Lalu yang ketujuh, penggunaan panas industri untuk produksi hidrogen. GFR menghasilkan panas yang cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk produksi hidrogen dalam proses termokimia. Nah, hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Lalu yang kedelapan, potensi berkembang biak secara impas. GFR yaitu memproduksi lebih banyak bahan nuklir daripada yang mereka konsumsi. Yang ini memungkinkan penambahan bahan bakar sambil menghasilkan energi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya bahan bakar. Yang kesembilan yaitu potensi pembangkit listrik, produksi hidrogen termokimia atau panas proses lainnya. Nah, untuk hal ini fleksibilitas ini memungkinkan penggunaan GFL dalam berbagai sektor dan memenuhi kebutuhan energi yang berbeda. Yang ke-10, potensi penggunaan matriks bahan bakar delete uranium dan thorium, di mana GFL ini memiliki potensi untuk menggunakan matriks bahan bakar yang mengandung uranium dan thorium. Penggunaan bahan bakar ini dapat memperluas sumber daya bahan bakar yang tersedia dan mengurangi ketergantungan pada uranium yang diperkaya. Selanjutnya itu kekurangan GFR. Nah, kekurangan GFR ini yang pertama yaitu kompleksi
kompleksitas, di mana desain dan operasi GFR relatif kompleks. Nah, ini melibatkan penggunaan gas pendingin yang memerlukan sistem perpipaan yang rumit dan menjaga tekanan pada tingkat yang tepat. Lalu kebutuhan penelitian dan pengembangan yang spesifik. GFR masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dan masih ada banyak tantangan teknis yang harus diatasi sebelum dapat dikomersialkan. Lalu yang ketiga, pengembangan yang terbatas dibandingkan jenis reaktor lainnya. Nah, di mana GFR menawarkan beberapa keunggulan, kemudian pengembangannya terbatas dibandingkan dengan jenis reaktor lainnya. Lalu yang keempat, inti padat yang rumit untuk didinginkan jika terjadi kecelakaan. Dalam keadaan kecelakaan seperti kehilangan pendingin, inti GFR padat dapat menjadi sulit untuk didinginkan. Lalu yang kelima, penanganan cairan pendingin dapat menjadi suatu tantangan. Nah, penggunaan helium sebagai pendingin dalam GFR memerlukan sistem yang kompleks untuk menangani dan mengkontrol aliran gas. Selanjutnya yang keenam, potensi masalah terkait grafit, di mana desain GFR memanfaatkan grafit sebagai moderator neutron, namun grafit rentan terhadap oksidasi dan degradasi radiasi yang dapat mempengaruhi keandalan dan umur desain reaktor. Yang ketujuh, pengalaman operasional yang terbatas, yaitu di mana GFR masih dalam tahap pengembangan dan pengalaman operasional sebenarnya dengan reaktor ini masih terbatas. Yang kedelapan, potensi nitrogen yang menangkap neutron dan menjadi radioaktif, yaitu GFR gas pendingin helium sering kali mengandung nitrogen sebagai kontaminan dan nitrogen dapat menangkap neutron menjadi radioaktif yang memerlukan manajemen limbah yang cepat. Lalu yang kesembilan, potensi masalah ukuran dan massa. Potensi masalah ukuran dan massa yaitu ini dapat memengaruhi aspek desain, transportasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan reaktor ini. Lalu yang ke-10, potensi mencapai kekritisan, yaitu GFR terdapat potensi bahwa reaktor dapat mencapai kekritisan tanpa pendingin, yang perlu diatasi dalam desain dan operator reaktor. Next, Ci. Lalu adapun daftar negara yang menggunakan gas cooled phase reactor atau GFR yaitu pertama ada Prancis, yang kedua US, yang ketiga Tiongkok, yang keempat Rusia, dan yang kelima Inggris. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricci Junia Hermanda. Pada Ricci dipersilakan. Selanjutnya, besar energi listrik. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang besar energi listrik yang dihasilkan gas cooled phase reactor atau GFR serta perbandingan dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia. Pada dasarnya, potensi energi listrik yang dihasilkan oleh suatu reaktor nuklir dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar energi listrik sama dengan daya reaktor dikali waktu operasi dikali efisiensi. Energi listrik sama dengan daya R reaktor dikali waktu operasi dikali efisiensi sistem. Yang pertama itu daya reaktor atau reaktor power. Ini adalah daya termal yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Besarnya akan tergantung pada desain GFR tertentu dan kemampuan konversi termal ke listrik dari sistem yang terkait. Yang kedua, waktu operasi, yaitu jumlah waktu selama reaktor beroperasi dalam satu periode. Biasanya diukur dalam jam atau tahun, tergantung pada skala yang digunakan. Yang ketiga, efisiensi sistem, di mana efisiensi ini mencakup seberapa baik sistem konversi termal ke listrik yang bekerja. Efisiensi ini dapat bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan dalam siklus termodinamika untuk mengubah panas menjadi energi listrik. Selanjutnya itu ada efek positif jika Indonesia menerapkan gas cooled phase reactor atau GFR sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Yang pertama yaitu ada keberlanjutan energi. GFR dapat menjadi sumber energi listrik yang berkelanjutan karena menggunakan bahan bakar cepat. Reaktor ini dapat memanfaatkan uranium atau bahan bakar lain yang lebih melimpah seperti thorium dengan lebih efisien daripada reaktor nuklir konvensional.
Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, efisiensi energi. GFR dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor nuklir konvensional. Dalam GFR, gas pendingin digunakan untuk mentransfer panas dari reaktor ke turbin uap yang kemudian menghasilkan listrik efisiensi yang lebih tinggi, berarti bahwa lebih banyak energi yang dapat dihasilkan dari jumlah bahan bakar yang sama sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, keamanan nuklir. GFR menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan reaktor nuklir konvensional. Selain itu, desain GFR juga mencakup fitur-fitur keselamatan yang kuat untuk mengurangi risiko kecelakaan nuklir. Selanjutnya, diversifikasi energi. Menggunakan GFR sebagai sumber energi listrik dapat membantu Indonesia dalam diversifikasi portofolio energi. Ini berarti memiliki berbagai sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi. Dengan memiliki sumber energi yang beragam, termasuk nuklir, Indonesia dapat mengurangi risiko gangguan pasokan energi dan meningkatkan keamanan energi nasional. Yang kelima, reduksi emisi gas rumah kaca. Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan nuklir sebagai sumber energi. Nah, reaktor nuklir menghasilkan energi dengan jumlah emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional berbahan bakar fosil. Yang keenam, pembangunan teknologi nuklir. Mengadopsi GFR akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun keahlian dan teknologi di bidang nuklir. Hal tersebut dapat membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan teknologi di bidang nuklir. Untuk lebih lanjut, dalam induksi nuklir menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas teknologi nasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ricci yang telah menjelaskan tadi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu sistem GVR mengutamakan spektrum neutron cepat dan peraturan perputaran bahan bakar tertutup GFR menggunakan gas helium atau He sebagai pendingin untuk mengefisiensikan konversi uranium fertil dan manajemen aktinida. Keunggulan dari pemanfaatan penggunaan gas sebagai pendingin, terutama helium adalah helium tidak dapat mendidih serta dapat beroperasi pada temperatur yang tinggi sebagai pendukung produktivitas gas hidrogen sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan merupakan reaktor terbaik dari segi ketahanan karena mempunyai siklus bahan bakar tertutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan materi atau kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.